Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Lukas 5 ayat 1-11 dengan tema semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sahabatku, kitab Injil Lukas adalah yang ketiga dari kumpulan Injil sinoptik. Banyak cerita di dalamnya mirip dengan isi Injil Matius dan Markus, tetapi susunan dan penekanannya berbeda. Injil ini ditulis oleh Lukas, seorang tabib Yunani yang mengikut Paulus di Troas, Kis 16 ayat 10-11. Dia juga ikut dalam perjalanan ke Yerusalem dengan Paulus serta bersama-sama Paulus di Roma. Paulus menyebut dia Dr. Lukas, yang kita kasihi, Kolos 4 ayat 14. Injil Lukas ditulis antara tahun 63 sampai 68 M, yaitu sebelum kejatuhan Yerusalem. Tujuan penulisan Injil Lukas adalah untuk meliput riwayat Yesus yang benar, yang didasarkan pada kesaksian orang yang telah melihat dan mendengar kesaksian langsung dan menceritakan Yesus. Firman Tuhan yang direkam dalam kitab Injil Lukas 5 ayat 1 menyatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Artinya adalah, Yesus melihat semakin banyak orang yang datang mengerumuninya. Mereka merindukan ajarannya yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Bolah jati, mereka mengharapkan Tuhan Yesus segera memberikan segala ajarannya yang menenteramkan jiwa mereka. Lukas 5 ayat 2 mengatakan kepada kita, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya adalah, di sana, di tepi pantai Danau Genesaret, Tuhan Yesus melihat dua perahu yang sedang berlabuh. Ia juga melihat para nelayan sudah turun dari perahu. Mereka kemudian membersihkan jala agar siap digunakan pada waktu berikutnya. Ayat 3 berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Artinya adalah, oleh sebab orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan semakin banyak, maka ia kemudian ke salah satu perahu yang berlabuh, yaitu perahu Simon bin Yunus dan Andreas saudaranya. Lalu ia duduk. Tuhan Yesus meminta Simon agar membawa perahunya sedikit agak jauh dari pantai. Maksudnya adalah supaya orang banyak dapat melihat dia dengan jelas dan mereka juga dapat mendengarkan dengan baik ajarannya ketika sedang mengajar. Arti ayat 4-5 adalah, setelah Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya tentang Injilnya kepada orang banyak, ia kemudian berkata kepada Simon untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam. Tuhan Yesus berkehendak untuk memberikan didikan dan pengajaran kepada para muridnya. Di sana, di Danau Genesaret,
Tuhan Yesus memberi pelajaran yang sangat menarik. Simon yang sudah bekerja keras semalaman dan tidak memperoleh hasil apapun, kemudian menjawabnya, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Melalui ayat firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui bahwa Simon mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Ayat 6 berkata, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Artinya adalah, demikianlah perintah Tuhan Yesus yang penuh kuasa kepada Simon membawa berkat yang sangat luar biasa. Mereka terheran-heran. Semalaman mereka bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil apapun. Kini, jala mereka penuh ikan dan hampir koyak karena kuasanya. Karenanya, mereka memanggil teman-teman nelayan di perahu lain supaya datang membantu mengambil ikan yang sudah berada di dalam jala. Kemudian mereka memasukkan ikan ke dalam perahu sampai penuh. Ayat 8 berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Artinya adalah, momen pembelajaran akan dosa-dosa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sejak semula. Ia berkehendak untuk memberi pembelajaran kepada para murid-Nya dengan menyatakan kuasa, kasih setia, kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Ayat 9 berkata, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Artinya adalah, Tuhan Yesus memberi mereka pembelajaran yang sungguh dahsyat dan menakjubkan bagi semua orang. Peristiwa itu memberi pelajaran bagi Simon Petrus dan semua orang bahwa bersama dengan Tuhan, segalanya menjadi penuh berkat, sukacita dan damai sejahtera. Ayat 10-11, artinya adalah berdasarkan kisah Simon Petrus, Andreas dan juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang dinyatakan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana dan kehendak yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Dia yang Maha Kudus tidak memilih para pejabat kekaisaran, kerajaan, penguasa, pengusaha, orang kaya, filosof, ekonom, politikus atau lainnya untuk menjadi murid-murid dan pengikutnya. Tetapi ia justru memilih orang biasa, para nelayan miskin, tidak berkedudukan dan tidak berpendidikan tinggi. Renungan untuk kita. Sejatinya, Tuhan Yesus juga sudah memilih dan menetapkan kita, semua pribadi di antara kita dan semua orang percaya supaya mengikutinya. Tuhan Yesus sudah memilih dan menetapkan kita untuk melayani firman-Nya. Sudahkah kita melakukannya? Kita percaya bahwa banyak pribadi atau bahkan semua pribadi di antara kita sudah melakukannya dengan baik, lebih baik dan terbaik sesuai dengan talenta yang sudah dilimpahkannya kepada kita.